Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 2a. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara sekalian, saat kita mempersiapkan hati dalam minggu-minggu Prapaskah, Mazmur 22 ayat 2a ini mengundang kita untuk berdiam diri, mengingat kata-kata yang sangat kita kenal. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini bukan hanya seruan Daud dalam pergumulan pribadinya, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudari sekalian, Paskah mengingatkan bangsa Israel bahwa penebusan menuntut darah. Seekor anak domba harus mati supaya malaikat maut melewati umat Allah. Namun, Mazmur 22 menolong kita melihat sesuatu yang lebih dalam, yang bukan hanya pada pergumulan Daud dalam penderitaannya, tetapi menjadi suatu bayang-bayang penderitaan yang akan digenapi dalam penderitaan Kristus, sang anak domba, yang bukan hanya menderita secara fisik, tetapi ia harus mengalami keterpisahan dengan Allah ketika ia menanggung dosa dunia. Mari kita coba memperhatikan sesuatu yang sangat dalam. Di tengah seruan ditinggalkan itu, pemazmur tetap berkata, Allahku, Allahku. Pemazmur tidak kehilangan imannya. Di tengah penderitaan, pemazmur tidak menjauh dari Allah. Seruan ini bukan seruan ketidakpercayaan, seruan ini adalah seruan iman dalam penderitaan yang tetap datang kepada Allah dan percaya pada kehendak-Nya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Charles Spurgeon, kita mungkin merasa seakan-akan ditinggalkan, tetapi sesungguhnya tidak, sebab Bapa tidak pernah lebih dekat kepada anaknya daripada ketika ia menderita bagi kita. Keheningan Allah bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah karya penebusan yang sedang berlangsung secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Saat kita mempersiapkan hati menyongsong peringatan Paskah, Mazmur 22 mengajar kita untuk tinggal sejenak di bawah bayang-bayang salib, merasakan betapa berat dan seriusnya dosa, mengingat bahwa penebusan tidaklah murah. Itu menuntut ejekan, tikaman, penghinaan, dan keheningan ilahi ketika Kristus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun Mazmur ini tidak berakhir dalam keputusasaan. Nadanya berubah. Penderitaan berubah menjadi pujian. Orang yang tertindas itu memberitakan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya. Bangsa-bangsa dipanggil untuk menyembah, dan bagian akhirnya adalah kemenangan. Saudara-saudara sekalian, saat kita mendekati Paskah, biarlah hati kita diingatkan apa yang dinyatakan Mazmur 22. Allah yang tampak diam sedang mengerjakan keselamatan, keterasingan sang anak menjamin penerimaan umatnya. Karena itu, marilah kita menyongsong Paskah dengan hati yang penuh syukur dan hormat, mengingat harga yang telah dibayar, dan biarlah penyembahan kita sedalam penderitaannya yang telah menebus kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk anak domba Allah yang telah menebus hidup kami, menanggung dosa kami dengan mati di atas kayu salib. Anak domba Allah yang ditinggalkan supaya kami boleh diterima. Tuhan, ampuni kami karena kami sering meremehkan harga yang begitu mahal. Rendahkan hati kami saat kami boleh mengingat salib Tuhan. Perdalam pertobatan kami, teguhkan iman kami, dan penuhi hidup kami dengan penyembahan yang penuh syukur. Tuhan, siapkanlah hati kami boleh memasuki Paskah dengan hormat dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.